Halo, kembali lagi di channel YouTube aku Roida SHN. Kali ini aku lagi meronci. Motif peronciannya seperti ini ya, teman-teman. Kalau untuk cara meronci sih sebetulnya udah sering kali aku bagikan tutorialnya, cuman barangkali untuk rumusnya atau motif ini kalian mau coba. Jadi di sini mau kita hitung. Di sini untuk payetnya aku pakai payet yang kecil-kecil, payet batang yang kecil ya. Nih payet batang segini. Karena kalau misalnya warna ini ya, warna biru dongker dan putih ini yang 2 mili tuh agak susah nyarinya. Jadi aku pakai ini yang kecil-kecil. Di sini aku pakai warna biru elektrik biar sama dengan songketnya. Lalu di sini aku pakai warna putih. Kenapa aku pakai warna putih? Kenapa bukan silver? Karena menurutku silver dia lebih kosong gitu ya, warnanya dia lebih kosong. Jadi kalau putih ini lebih hidup, dia digabungkan dengan yang biru elektrik gitu. Jadi di sini aku cuma pakai dua jenis warna aja. Lalu untuk bagian bawahnya di sini aku pakai mutiara metalik ya, mutiara metalik seperti ini. Jadi kalau misalnya ini berbulan-bulan, bertahun-tahun pun nggak akan luntur. Nih, kalau misalnya kita pakai yang sintetis kadang kan terkelupas. Jadi aku sarankan kalau untuk ronce sih pakai yang seperti ini, yang kristal seperti ini nih. Ya. Selain juga nggak terkelupas, ini kan lumayan berat. Jadi pas kita pasangkan di ronce seperti ini, dia membantu meluruskan payetnya juga. Ya, nih. Lalu untuk bagian bawah di sini aku juga pakai pakai payet pasir nih. Mana ya, nggak kelihatan. Nih sebagai pengikatnya kita pakai payet pasir. Aku sarankan jangan pakai batang. Misalnya kalian mau meronce gitu, jangan pakai batang karena patahan batang ini kan agak tajam. Jadi kalau misalnya ini kalian buat di bagian bawah, bisa-bisa nanti dia benangnya putus karena tajam. Jadi karena dia ini payet pasir ini dia bulat, jadi lebih bagus kita pakai yang ini nih. Nggak kelihatan ya nih di sini. Jadi nggak akan memotong benang gitu ya. Oke, di sini kita hitung motifnya atau rumusnya nih. Di sini aku pakai 7 baris nih, 7 baris ya. 7 baris. Jadi yang beda hitungan itu hanya bagian atas ini. Di sini 7 baris nih teman-teman, lihat. Di baris pertama ini aku pakai 3, terus yang putihnya ini 20, semua 20. Ini semua 20 hitungannya. Terus bagian bawah ini hitungannya 12 semua yang birunya. Jadi yang beda hitungan cuma bagian atas sini. Baris pertama 3, baris kedua 6, baris ketiga 9, baris keempat dia 12, baris kelima 15, baris keenam 18, baris ketujuh 21. Misalkan nih kalian mau, aku mau buat 8 baris lah, berarti selisih 3. Tadi dia 21, berarti baris ke-8-nya 24, yang putihnya tetap 20 sama yang bawahnya ini tetap 12 gitu ya. Atau misalnya kalian mau buat bagian bawahnya itu warna birunya mau lebih panjang lah, contohnya seperti itu. Kalian bisa menambahkan dari 12 itu jadi 14, jadi 16 atau jadi 17 atau jadi 13 gitu. Jadi terserah. Oke, yang harus sama itu adalah yang ini dan yang bagian bawah. Kalau yang atas ini, inilah yang menentukan dia nanti runcingnya seberapa runcing di bawah nih, ya. Kalau untuk panjangnya ini sesuai dengan hitungan yang aku buat tadi, yang paling panjang ini kan 21, 20 dan 12 lalu mutiara. Ini hampir 11 cm segini panjangnya nih. Ya, jadi kalau kalian mau menambah panjang dari sini seperti yang aku sebutkan tadi, tinggal tambahkan aja di bagian baris, misalnya jadi 8 baris, atau di putihnya ini bisa kalian tambahkan. Ini kan aku pakai 20, bisalah kalian pakai jadi 22, 21 atau 23, 24, 25, terserah yang putihnya ini. Dan juga yang bagian bawah ini, nih bagian bawah ini. Tadi aku pakai 12, kalian bisa pakai 13, 14, 15. Tapi hitungannya sama dari baris pertama sampai baris ke-7 atau baris ke-8 nanti kalau kalian mau tambah, hitungannya sama gitu. Yang ini sama, yang ini sama. Yang beda hanya yang ini. 3, 6, 9. Inilah yang menentukan biar runcing di bagian bawahnya. Gitu, biar bertingkat gitu ya. Lalu kalau untuk motif yang seperti ini,
untuk motif yang seperti ini di bagian tengahnya nih, ya kan, ini semua kan dia motifnya seperti ini semua kan nih. Lalu di bagian tengahnya dia ketemu. Kenapa dia harus ketemu di sini? Supaya nanti ketika kita melipat songketnya, motifnya ini, motif ini dengan ini jumpa gitu. Motif ini dengan ini jumpa. Karena kalau misalnya kita terus buat seperti ini motifnya sampai habis, nggak ada ketemu yang ini di tengah, nanti yang ini panjang, yang baliknya pendek gitu. Jadi nggak sama gitu. Jadi supaya sama, misalkan lah ini dilipat, di bagian tengah ini dilipat, inilah nanti paling pinggirnya kan, paling pinggir, lalu ketemu lah ini dengan ini dengan yang ini gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau motif yang seperti ini itu harus diperhatikan gitu. Terkecuali tadi motifnya motif bersambung, baru itu nggak perlu dibalikkan seperti ini ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Apa lagi ya yang mau aku jelaskan di sini ya. Terus satu lagi, jadi ini meronce ini, ada orang kalau misalnya meronce itu ya udah misalnya udah selesai satu baris ini langsung dilanjutkan ke sini. Tapi kalau aku meronce, misalnya ini udah selesai lah ini kan satu baris ini, terus aku geser lah benangnya di sini. Di pergeseran ini ngeblur. Di pergeseran ini selalu aku ikat dulu, baru ku buat lagi hitungan berikutnya. Jadi semua seperti itu, nggak ada yang misalnya selesai satu langsung ditusuk ke sebelahnya lalu diisi payet, enggak. Kenapa harus kita ikat di sini? Supaya lebih aman, karena ronce ini kan menggantung, sensitif untuk putus atau nyangkut di mana gitu. Jadi kalau misalnya ini putus satu pun, contohnya ini putus, ke sebelahnya, ke sini dan ke sebelah sini nggak pengaruh, karena sudah kita ikatkan masing-masing gitu. Berbeda dengan kalau kita main tancap gas, contohnya ini putus satu ini, karena dia nggak diikat di sebelahnya, nggak diikat di sebelah kiri dan di sebelah kanannya, bisa saja nanti sebelah kiri sebelah kanan ini ikut marurut apa ya bahasanya, sursar gitu. Jadi supaya lebih aman, aku sarankan seperti itu ya. Tapi memang ya prosesnya lebih lama sedikit. Tapi lebih lama sedikit, kalau lebih aman kan nggak masalah ya. Jadi setiap selesai satu roncian ke bawah seperti ini, geser benangnya ke sebelah sini, ya kan? Ikat dulu dia nih, ikat dulu nih. Oke, itu. Terus di sini sebelum dipayet, sebelum dironce, aku selalu menjahit lurus dulu nih, menjahit lurus dulu semua ke sana. Ku jahit lurus dulu sekali. Itu gunanya untuk apa? Itu gunanya sebagai gantungannya gitu. Tahu nggak gantungannya? Karena gini, ini kan pinggiran songketnya bagian bawah ini marurut kan, Jadi karena ini roncian ini agak berat, semakin nanti contohnya semakin kita semakin ditarik, bisa saja nanti turun serat-serat benangnya ini gitu. Jadi supaya seimbang terus, supaya sama terus jaraknya, yang ini kan sama jaraknya ini yang kosong ini, maka aku buat tandanya di sini. Ini sebagai alat bantu juga, ini sebagai tanda kan biar lurus roncian kita. Jadi aku jahit lurus dulu nih. Lalu kalau misalnya kita pandai mengatur jarak jahitannya, ini bisa jadi patokan juga. Patokannya apa? Patokannya jarak-jarak ini dengan ini dengan ini dengan ini. Karena dia kan bekas tusukan jarumnya nih udah ada kayak tanda-tandanya. Teman-teman lihat di sini, ini lalu ini ya kan, yang ini. Jadi kita tinggal mengisi begitu supaya lebih gampang. Oke, kira-kira seperti itu aja. Kalau untuk detailnya, cara memayet, cara meronce, cara menusuk-nusuknya, membalikkan jarumnya, itu sudah ada di video-video aku sebelumnya ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya, apalagi yang masih pemula atau yang masih belajar ya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Hari ini tanggal 9 Maret 2024. Di sini aku lagi mengerjakan selendang songket pengantin. Ini songketnya lagi meronce dan ada baby.
Jadi dia lumayan pengertian ya, karena ini memang lumayan mendesak, waktunya juga udah semakin mepet. Jadi Jejes lumayan bisa diajak bekerja sama. Terima kasih nakku, terima kasih Jejes sudah jadi anak yang baik. Terima kasih sudah jadi anak yang sehat. Mama bisa bekerja, kita bisa buat selendang pengantin Bu. Terima kasih ya Inang, sehat-sehat panjang umur, berlimpah rezeki kita, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita ya anakku ya. Nanti kita main-main lagi.